Bayangkan kamu sedang hamil besar, berharap perlindungan dari keluarga suami, tapi justru diusir tidur di teras rumah mertua hanya karena sebuah kesalahan kecil. Aku, Rina, mengalami itu semua. Bagaimana aku bisa bertahan? Apa yang terjadi saat kebenaran akhirnya terbongkar? Ikuti perjalanan emosionalku dalam menghadapi pengkhianatan, cinta, dan pilihan hidup yang paling sulit. Namaku Rina. Usia kehamilanku sudah memasuki bulan ke-8. Perutku besar, punggung rasanya seperti mau patah tiap bangun tidur, dan kaki sering bengkak kalau terlalu lama berdiri. Tapi dari semua ketidaknyamanan itu, yang paling membuatku sesak adalah rumah ini, rumah mertua. Sejak suamiku, Arman, mendapat penugasan di luar kota untuk 2 bulan ke depan, aku diminta tinggal di rumah ibunya. Katanya, supaya ada yang jagain aku, biar nggak sendiri di rumah kontrakan. Awalnya aku setuju, meskipun ada rasa was-was yang susah dijelaskan. Waktu pertama kali aku menginjakkan kaki lagi di rumah ini, sambutannya dingin. Ibu mertua hanya melirik sekilas, lalu langsung balik badan ke dapur. Masukin sendiri aja barangnya ke kamar atas. Jangan taruh di depan pintu, bikin sempit, katanya datar tanpa menatapku. Aku mengangguk pelan, walau dalam hati langsung menciut. Ini bahkan belum 2 menit, dan aku sudah merasa seperti tamu tak diundang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Bangun pagi harus lebih dulu dari ibu mertua, menyiapkan sarapan padahal perutku kadang masih mual, lalu mencuci piring, mengepel lantai, nyapu halaman. Semua kulakukan dengan perut sebesar ini. Bukan sekali 2 kali aku mendengar omelannya dari balik dapur. Perempuan zaman sekarang tuh enak banget, kerjaan rumah aja ngeluh. Dulu saya hamil 7 bulan masih bantu di sawah, katanya sambil menyindir, padahal cuma ada aku di ruangan itu. Aku senyum kecut. Mau jawab juga percuma. Suamiku jauh, dan aku merasa benar-benar sendirian. Kadang aku berpikir, apakah aku terlalu manja? Tapi tubuhku sendiri sering menyerah. Baru ngepel setengah, rumah aja kakiku bengkak. Kalau duduk, punggung nyut-nyutan. Tapi ibu mertua seakan tak peduli. Baginya aku cuma istri anaknya, yang harus tahu diri. Yang paling menyakitkan, mungkin karena aku terus berusaha sopan dan patuh, beliau malah makin enak memperlakukan aku seenaknya. Pernah suatu pagi aku terlambat bangun karena malamnya nggak bisa tidur. Bayi di perut aktif banget, dan aku gelisah sendiri di kamar. Pagi itu, waktu aku turun ke dapur, ibu mertua sudah berdiri dengan wajah penuh amarah. Jam segini baru bangun? Nggak usah sok sakit kalau cuman hamil. Banyak tuh perempuan lain hamil, tapi tetap beres-beres rumah sejak subuh. Aku tercekat. Ingin menjelaskan, tapi tak keluar satupun kata. Yang keluar justru air mata di sudut mata yang kutahan mati-matian. Tapi ibu mertua terus bicara tanpa jeda, dan aku hanya bisa menunduk seperti anak sekolah yang dimarahi gurunya. Malam harinya, aku berusaha menulis pesan ke Arman. Mas, aku capek. Aku nahan-nahan terus, tapi ibu makin galak. Aku takut kenapa-kenapa, sama bayi kita. Tapi pesan itu tak pernah kukirim. Aku takut dianggap mengadu. Arman sudah cukup stres dengan kerjaan barunya. Masa aku malah nambah beban? Aku delete pesannya, dan hanya menulis, Mas, semangat ya kerjaannya. Aku baik-baik aja di sini. Padahal aku jauh dari kata baik-baik aja. Kadang aku kangen rumah kontrakan kecil kami. Walau sederhana, di sana aku bisa rebahan kapan aja, masak sesuka hati, dan nggak perlu merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Di sini, bahkan untuk duduk di ruang tamu aja aku merasa salah. Setiap malam aku tidur sendiri di kamar atas, tanpa suara, tanpa pelukan, dan kadang tanpa makan. Malam, kalau ibu mertua lagi mood jelek, aku disuruh makan nasi sisa siang. Kalau aku nggak makan, beliau akan komentar, pilih-pilih makanan, dasar manja. Tapi biarlah, aku tahan semua. Demi anak ini, aku tahan. Demi Arman juga, aku coba bersabar. Aku percaya, semua ini pasti akan berlalu. Tapi jauh di dalam hati aku mulai bertanya, apa aku memang pantas diperlakukan seperti ini? Pada suatu malam, saat hujan turun deras di luar,
Aku berdiri di jendela kamar, menatap lampu jalan yang berkedip pelan. Aku memegang perutku yang menegang pelan, karena gerakan bayi. "Nak," bisikku, "kamu kuat." Ya, Mama juga berusaha kuat, meski rumah ini dingin sekali. Aku tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan. Tapi aku tahu, malam itu adalah awal dari badai yang lebih besar. Dan aku tidak tahu bahwa badai itu sudah mulai datang. Hari itu matahari begitu terik. Udara siang menyengat seperti oven, dan tubuhku terasa lebih lemah dari biasanya. Tapi ibu mertua seperti tak pernah peduli soal itu. Ia tetap menyuruhku membersihkan kamar belakang yang sudah lama tak terpakai. Kamar itu penuh debu. "Bersihin sekalian karpetnya, nanti sore mau ada tamu," katanya ketus saat aku baru selesai mencuci baju. Aku ingin bilang, "Bu, boleh istirahat dulu sebentar?" Tapi kata-kata itu selalu terasa seperti kesalahan besar di rumah. Jadi aku hanya mengangguk, mengambil sapu, ember, dan lapel. Kupegangi perutku yang sesekali terasa keras, lalu kuhela napas panjang. Kamar belakang itu pengap. Begitu pintu kubuka, bau debu dan kayu lapuk langsung menyergap hidung. Aku melangkah pelan-pelan, membuka jendela yang sudah berkarat, lalu mulai menyapu perlahan. Keringat menetes dari pelipis ke dagu. Punggungku nyeri lagi, dan aku terpaksa duduk beberapa kali untuk menenangkan diri. Tepat saat aku mengangkat gulungan karpet dari lantai, tiba-tiba gelas bunga porselen yang ditaruh di rak pojok jatuh dan pecah. Prang! Suara itu keras. Hatiku langsung mencelos. Aku menoleh. Gelas itu pecah berkeping-keping di lantai. Warnanya putih dengan motif ungu. Aku ingat betul. Itu gelas kesayangan ibu mertua yang katanya dibeli di pameran keramik waktu dia masih muda. Gelas itu tidak mahal, tapi penuh kenangan. Aku buru-buru jongkok, memunguti pecahannya satu-satu sambil berbisik, "Aduh, jangan sekarang Tuhan, jangan sekarang." Tapi sudah terlambat, langkah cepat terdengar mendekat, dan dalam hitungan detik ibu mertua berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sulit digambarkan. Matanya membelalak. Bibirnya gemetar menahan marah. "Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu itu gelas kesayangan ibu." "Maaf, Bu. Tadi nggak sengaja pas mindahin karpet, terus kesenggol. Selalu alasan. Apa kamu pikir karena kamu hamil, jadi bisa seenaknya merusak barang orang?" bentaknya. "Kamu pikir kamu siapa di rumah ini, hah?" Aku berdiri pelan, masih memegang pecahan gelas di tangan. "Bu, saya nggak sengaja. Saya bersih-bersih sesuai perintah ibu. Saya juga nggak minta dihormati, cuman minta dimengerti." Tapi mungkin itulah kalimat yang tak seharusnya kuucapkan. Karena setelah itu, ibu mertua menatapku dengan dingin dan berkata, "Kalau kamu nggak suka di sini, ya keluar aja. Tidur di luar sekalian, biar tahu rasa." Aku terdiam. Tidak percaya. Kata-kata itu keluar dari mulut seorang ibu kepada menantunya yang sedang hamil besar. "Bu, saya cuma ingin bantu." "Bantu? Kamu itu cuma beban. Kalau bukan karena Arman, dari dulu kamu udah saya tolak. Kamu pikir saya butuh orang seperti kamu di rumah ini?" Aku berdiri terpaku. Tanganku masih memegang pecahan gelas, dan hatiku terasa seperti ikut pecah di dalam. Hari mulai gelap, dan ibu mertua tetap tidak membiarkanku masuk ke kamar. "Kamu tidur aja di teras. Biar dingin dikit, otaknya mikir," katanya lantang di hadapan tetangga yang mulai melirik dari pagar rumah masing-masing. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan, tubuhku yang lelah, atau harga diriku yang diinjak di depan umum. Dengan tangan gemetar, aku naik ke lantai atas, mengambil bantal dan selimut. Aku turun pelan-pelan, lalu duduk di kursi kayu di teras depan. Malam mulai dingin. Angin masuk menusuk kulit. Perutku mulai kencang lagi, membuatku makin gelisah. Tapi tak ada yang peduli. Tak ada tempat aman untukku malam itu. Bahkan rumah suamiku sendiri telah berubah menjadi penjara tanpa dinding. Sekitar jam 10 malam, aku menangis pelan di bawah lampu teras. Kupu-kupu malam beterbangan di dekat bohlam, dan suara jangkrik terasa seperti iringan ironi dalam kesedihanku. Aku mengetik pesan untuk Arman. "Mas, aku diusir dari kamar. Ibu marah karena gelas pecah.
Aku tidur di luar malam ini. Pesan itu kuketik, lalu kuhapus. Aku tahu Arman pasti akan stres. Tapi aku juga tak punya siapa-siapa untuk mengadu. Pada akhirnya, aku kirim pesan lain. Mas, malam ini aku tidur lebih awal. Capek banget. Selamat istirahat ya. Aku peluk perutku erat-erat, seolah si kecil di dalam bisa mengerti kesedihanku. Lalu kubisikkan, "Nak, kamu tahu? Kadang mama capek jadi orang baik, tapi kita nggak boleh menyerah ya." Malam itu, aku tidur di teras rumah, ditemani angin dingin, nyamuk, dan tangis yang tak bisa dihentikan. Dan di titik itulah, aku mulai sadar. Mungkin sudah waktunya aku pergi. Pagi itu udara masih gelap dan lembab. Embun menempel di ujung daun, dan langit baru mulai menunjukkan warna oranye pucat. Aku belum benar-benar tidur semalam. Tubuhku pegal, dingin menusuk hingga ke tulang, dan pikiranku terus berputar-putar. Suara ayam berkokok di kejauhan menjadi penanda bahwa hari baru telah dimulai. Tapi bagiku, hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keputusan untuk meninggalkan rumah ini. Aku mengusap perutku yang mulai menegang lagi. Bayi ini, anakku, tidak pantas hidup dalam tekanan dan hinaan. Dan aku juga berhak hidup dengan tenang, walau tanpa kemewahan. Di dalam rumah, terdengar suara ibu mertua batuk dan membuka pintu kamar. Cepat-cepat aku berdiri dari kursi, kayu yang semalaman jadi tempat tidurku. Selimutku selipkan ke dalam tas plastik, dan bantalku kembalikan ke sofa. Seolah ingin menutupi jejak bahwa aku benar-benar telah dibuang dari kamar. Sekitar jam 6 pagi, aku memberanikan diri membuka percakapan dengan seorang teman lamaku, Nadia. Dia satu kos denganku dulu saat masih kerja di Jakarta. Dia sudah menikah dan tinggal di pinggiran kota, tidak terlalu jauh dari sini. "Nat, maaf ganggu pagi-pagi. Aku lagi butuh tempat tinggal sementara. Bisa nggak aku numpang sebentar aja? Nanti aku jelasin semuanya." Pesan itu kukirim sambil menahan tangis. Jari-jariku gemetar. Hatiku penuh rasa malu dan takut ditolak. Tapi aku sudah tidak punya pilihan lain. Beberapa menit kemudian, balasan datang. "Astaga, Rin, ya ampun. Kamu kenapa? Tentu boleh. Datang aja ke sini. Aku siapin kamar, ya?" Mataku langsung basah. Dunia terasa sedikit lebih hangat. Mungkin Tuhan masih sayang padaku. Selesai membereskan beberapa baju dan dokumen penting dalam tas kecil, aku berdiri lama di depan pintu kamar, menatap seluruh sudut rumah ini. Rumah tempat suamiku dibesarkan. Tempat aku berharap bisa menjadi bagian keluarga. Tapi ternyata, aku hanya dianggap beban yang kebetulan sedang hamil. Ibu mertua duduk di ruang makan sambil menyeruput kopi. Ia tak menatapku. Mungkin masih marah sejak kemarin. "Bu, saya pamit keluar sebentar. Mau ke rumah teman," kataku pelan, dengan suara nyaris tak terdengar. "Ya sudah, pergi sana. Tapi jangan pulang telat. Jangan cari-cari alasan buat keluyuran." Aku menunduk, tidak menjawab. Tak sanggup bilang kalau aku tidak akan kembali malam ini. Atau mungkin tidak akan kembali sama sekali. Aku berjalan pelan ke depan gang, menahan sakit di punggung yang belum juga hilang. Jalanan sepi. Udara pagi sedikit menenangkan. Nadia menjemputku tak lama kemudian. Saat dia membuka pintu mobil dan melihat wajahku yang kusut, dia langsung memelukku tanpa banyak tanya. "Rin, kamu kurus banget. Astaga, kamu hamil besar dan kamu jalan sendiri?" Aku menangis pelan di pelukannya. Semua rasa sakit dan tekanan seperti tumpah di bahunya. Dalam mobil, aku menceritakan semuanya. Tentang perlakuan ibu mertua, tentang gelas yang pecah, tentang malam di teras. Nadia hanya diam, tapi matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu, Rin? Kamu nggak sendirian?" Sampai di rumah Nadia, aku langsung dibawa masuk ke kamar tamu. Kamarnya rapi dan bersih, dengan selimut tebal dan aroma lavender dari diffuser di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa aman.
Aku rebahan, dan Nadia menghidangkan segelas susu hangat. Rin, selama kamu di sini, anggap rumah sendiri ya. Suamiku kerja shift malam, jadi rumah sepi siang hari. Kamu bisa istirahat tenang. Aku hanya mengangguk sambil terus mengusap perut. Sore harinya, aku kembali menerima pesan dari Arman. Sayang, gimana hari ini? Aku pulang akhir minggu ya. Udah kangen kamu dan bayi. Ibu cerita kamu sempat keluar tadi. Hatiku perih membaca pesan itu. Ia bahkan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku bingung harus menjawab apa. Tapi akhirnya kutulis. Aku keluar sebentar ke rumah teman. Nanti aku cerita semuanya saat kamu pulang, Mas. Aku tahu, aku harus hadapi semua ini dengan kepala tegak. Tak bisa lagi bersembunyi di balik senyum palsu. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Tak ada suara bentakan. Tak ada tudingan. Tak ada perbandingan dengan Indah atau siapapun. Hanya aku, anakku, dan harapan baru. Tapi jauh di sudut hatiku, aku juga tahu ini belum berakhir. Saat Arman pulang nanti, semua akan terungkap. Dan aku harus siap dengan segala kemungkinan. Dicurigai, dibela, atau bahkan disalahkan. Dan tanpa aku tahu, ibu mertua sedang menyusun cerita versinya sendiri. Cerita di mana aku adalah wanita pemalas yang lari dari tanggung jawab. Akhir pekan itu langit mendung sejak pagi. Aku terbangun dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Sudah 2 hari aku tinggal di rumah Nadia, dan selama itu pula aku belum benar-benar bicara panjang dengan Arman. Pagi ini, Nadia mengetuk pintu kamarku. Rin, Arman nelpon aku. Dia tanya kamu di sini. Jantungku langsung berdetak kencang. Terus kamu jawab apa? Aku bilang iya. Aku nggak mau bohong, kata Nadia lembut. Tapi dia nadanya agak dingin, Rin. Aku menunduk. Aku tahu, dia pasti sudah dengar cerita yang beda dari ibunya. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar. Arman, aku di luar. Kita perlu bicara. Aku tarik napas panjang. Kupandangi diriku di cermin. Wajah pucat, mata sembab, dan tubuh yang membesar karena kehamilan. Tapi lebih dari itu, yang terlihat adalah seorang wanita yang terluka, tapi sedang berusaha bertahan. Aku turun ke ruang tamu. Arman berdiri di sana. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia mengenakan jaket hitam dan celana panjang. Penampilannya seperti biasa, tapi sorot matanya berbeda. Aku bisa bicara berdua sama kamu? Tanyanya tanpa senyum. Nadia mengangguk sopan, lalu mundur ke dapur. Kami duduk di sofa. Sunyi. Aku menunduk. Arman menatap lurus ke depan. Kenapa kamu pergi dari rumah? Tanya Arman pelan, tapi nadanya penuh tekanan. Ibu bilang kamu marah karena diminta bantu bersih-bersih. Kamu katanya keluar tanpa izin. Aku mengangkat wajah. Jadi, itu yang ibu ceritakan? Ya, jawabnya cepat. Dan kamu nggak bicara apa-apa ke aku. Aku harus dengar dari dia dulu. Gimana aku bisa ngerti kalau kamu selalu diam? Hatiku perih. Ingin sekali kuurai semuanya sekarang juga. Tapi aku tahu, ini bukan cuma soal cerita siapa yang benar. Ini soal percaya atau tidak. Aku pergi karena aku nggak kuat, Mas. Aku tidur di teras malam itu. Cuma karena gelas pecah. Dan itu pun nggak sengaja. Arman mendengus pelan. Kamu tahu gelas itu penting buat ibu. Dan kamu cuma tinggal bantu bersih-bersih. Ibu juga udah tua. Aku menatapnya, menahan amarah. Aku hamil, Mas. Perutku sakit, punggungku ngilu. Tapi aku tetap bersihin rumah. Aku tetap masak, nyuci, nyetrika. Apa itu masih kurang? Dia menatapku balik, dan untuk sesaat kami saling menilai. Ada jeda panjang sebelum dia bertanya, kenapa kamu ke sini? Kenapa bukan ke rumah orang tuamu? Aku menunduk. Orang tuaku jauh. Aku nggak mau mereka khawatir. Nadia dekat, dan aku tahu dia bisa dipercaya. Arman kembali menatapku tajam, tapi kali ini ada keraguan. Dan siapa yang bayarin kamu ke dokter kemarin? Aku tanya ke Nadia. Dia bilang kamu sempat kontrol kandungan. Tapi bukan kamu yang bayar, kan? Dadaku langsung sesak. Itu dokter yang bantu. Teman lama. Dia
Kebetulan kerja di rumah sakit dekat sini. Arman diam, tapi aku tahu. Pikirannya sudah mulai mengarah ke tempat yang tak kusukai. Teman lama? Tanyanya pelan, penuh tuduhan. Siapa? Aku menatap matanya. Davin. Dulu aku pernah hampir tunangan sama dia, sebelum aku ketemu kamu. Tapi itu masa lalu. Sekarang dia cuma bantu karena kasihan lihat aku datang sendirian ke UGD. Mas, tunggu, kamu ketemu mantanmu. Potongnya cepat. Dan kamu tinggal di rumah temanmu, dibiayai kontrol kandungan oleh mantan. Ini maksudnya apa, Rin? Suaranya naik, matanya marah. Tapi bukan marah karena aku salah, melainkan karena rasa cemburu dan ego. Aku berdiri pelan. Mas, aku nggak selingkuh. Aku nggak berbuat salah. Justru aku yang dihina, diperlakukan kayak pembantu, dan diusir dari rumah. Tapi kamu nggak nanya soal itu dulu. Kamu langsung percaya sama cerita ibumu. Kamu lebih peduli siapa yang bayarin aku ke dokter, daripada kenapa aku sampai ke sana sendirian. Dia berdiri juga. Kamu tahu ibu nggak mungkin kayak gitu. Dia cuman keras. Tapi kamu pergi gitu aja, dan malah minta tolong ke orang lain. Air mataku jatuh. Kalau kamu ada di rumah, Mas, aku nggak akan kemana-mana. Tapi kamu pergi, dan ibu menjadikan aku pelampiasan. Kami saling diam. Lalu tiba-tiba, Arman berkata dengan suara lebih rendah. Rin, kamu tahu ibu yang minta Davin datang nemuin kamu di rumah sakit? Aku terperangah. Apa? Ibu yang cari kontaknya. Katanya biar kamu sadar, dan mungkin kamu balik ke dia. Tapi sekarang aku nggak tahu maksud ibu sebenarnya apa. Dunia seperti berhenti sejenak. Jadi, ibu mertua sengaja mengundang Davin, bukan hanya menyakiti perasaanku, tapi juga mencoba menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Arman tampak goyah. Aku melihat tatapan bingung dan kecewa di wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia ragu pada ibunya sendiri. Aku nggak tahu harus percaya. Siapa sekarang, bisiknya. Aku berjalan pelan ke arahnya meski tangisku pecah. Kalau kamu ragu, Mas, tanya ke hatimu. Siapa yang selama ini kamu tinggalin? Siapa yang kamu biarkan terluka sendirian? Dia tak menjawab. Hanya menatapku lama. Lalu ia pergi, tanpa sepatah kata. Hari mulai gelap, dan aku duduk di sudut kamar, menangis dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku lega rahasia ibu mertua mulai terkuak. Di sisi lain, aku hancur, karena orang yang paling kupercaya justru tidak yakin padaku. Aku peluk perutku erat-erat. Nak, entah besok, Mama masih punya papa kamu atau tidak, tapi Mama janji, kamu tetap punya Mama yang akan lindungi kamu, apapun yang terjadi. Sudah 3 hari sejak Arman meninggalkan rumah Nadia tanpa satu kata pun. Tak ada pesan, tak ada telepon. Dan setiap malam, aku hanya bisa bertanya-tanya, masihkah aku punya tempat dalam hatinya? Nadia selalu berusaha menenangkan. Tenang aja, Rin. Mungkin dia butuh waktu buat mencerna semuanya. Tapi aku tahu, di dalam dirinya pun tersimpan kekhawatiran yang sama. Sementara itu, di tempat lain, Arman duduk di ruang tamu rumah ibunya. Pikirannya penuh tanya. Selama ini, dia memang lebih sering membiarkan ibunya bicara tanpa pernah memeriksa kebenaran di baliknya. Tapi kali ini berbeda. Ada yang mengganjal terlalu dalam. Ibu, katanya pelan. Ibu mertuaku, Bu Retno, mengangkat wajah dari acara televisi yang ia tonton. Iya, Man. Arman menatap ibunya lurus-lurus. Bener nggak ibu yang hubungi Davin waktu Rina masuk rumah sakit? Wajah Bu Retno langsung berubah. Sejenak ia tampak gugup, tapi cepat-cepat mengatur rautnya. Loh, emangnya salah? Ibu cuma bantu. Rina kan kelabakan, nggak punya uang buat periksa. Ibu tahu nomor Davin dari Facebook. Anak itu kan dulu pernah dekat sama Rina. Arman mengernyit. Tapi kenapa ibu nggak kasih tahu aku? Loh, kamu sibuk di luar kota. Ibu nggak mau kamu panik. Lagian, siapa tahu Rina sadar.
Dia lebih cocok sama anak kaya dan perhatian kayak Davin. Suara ibunya terdengar datar, namun kalimat itu terasa seperti tamparan keras. Arman menatap ibunya lama. Jadi maksud ibu, Rina seharusnya ninggalin aku? Gitu? Ya enggak gitu, Man, sanggah Bu Retno cepat. Ibu cuma mikir realistis. Rina itu enggak cocok jadi istri anak ibu. Lihat saja, sedikit-sedikit nangis, manja, pemalas, berani kabur dari rumah. Masa calon ibu kayak gitu mau kamu pertahanin? Arman berdiri perlahan. Hatinya mulai mendidih. Ibu pernah tahu nggak kalau dia tidur di teras karena ibu ngusir, dia lagi hamil besar, Bu? Suaranya gemetar. Ibu nggak ngusir, dia aja yang drama. Hanya disuruh tidur sebentar di luar buat pelajaran. Pelajaran? Arman nyaris berteriak. Bu, dia istri saya. Dia bukan anak kecil yang bisa ibu hukum seenaknya. Wajah Bu Retno berubah pucat. Tapi Arman sudah berdiri tegak. Kali ini, keputusannya bulat. Dia harus tahu semuanya. Siang harinya, Arman kembali ke rumah Nadia. Wajahnya lelah, namun matanya lebih hidup daripada sebelumnya. Nadia yang membuka pintu tampak terkejut. Mas Arman, boleh saya bicara sama Rina? Tanyanya pelan. Aku muncul dari dalam, perlahan-lahan. Ada jeda hening sebelum kami duduk saling berhadapan. Aku baru aja dari rumah ibu, katanya tanpa basa-basi. Aku tanya semuanya. Dan sekarang aku mau tanya ke kamu. Dari awal, apa yang benar-benar terjadi? Aku menatapnya dengan hati-hati. Aku udah cerita, Mas. Tapi kalau kamu masih belum yakin, aku akan ulang lagi, dari awal. Lalu aku ceritakan semuanya. Tentang gelas yang pecah, tentang malam dingin di teras, tentang luka yang tak tampak, tapi terasa. Tak ada drama, tak ada air mata berlebihan. Hanya kenyataan. Arman mendengarkan tanpa menyela, matanya berkaca-kaca. Mungkin karena sadar, dia sudah terlalu lama diam saat aku berjuang sendirian. Malamnya, Arman diam-diam menemui Davin. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi dekat rumah sakit. Terima kasih sudah bantu Rina, kata Arman, datar. Davin mengangguk sopan. Saya nggak niat ganggu. Saya cuma kasihan lihat dia datang ke UGD sendiri, wajahnya pucat, jalan pun susah. Saya lakukan apa yang bisa saya bantu, bukan karena masa lalu. Arman menatapnya penuh curiga. Tapi kenapa kamu datang? Kamu tahu dia istriku. Davin menghela napas. Karena ibu kamu yang telepon saya. Dia bilang Rina lagi kacau dan kamu nggak ada kabar. Jujur, saya sempat ragu. Tapi saat lihat kondisi Rina, saya tahu saya nggak bisa cuek. Saya bukan orang jahat, Man. Saya cuma mantan yang tahu rasa hormat. Arman menunduk. Kali ini, rasa malu merayapi hatinya. Selama ini ia curiga pada orang yang justru menyelamatkan istrinya. Pulang dari pertemuan itu, Arman termenung lama di dalam mobil. Ingatannya berkelebat. Wajah Rina yang sembab, tubuhnya yang gemetar saat minta pengertian, dan wajah ibunya yang penuh kebencian terselubung. Ia sadar sekarang, bukan Rina yang lari, tapi dia yang meninggalkan Rina sejak lama. Sementara itu, aku sedang menyiapkan pakaian bayi di kamar Nadia. Ada rasa gundah yang belum selesai. Aku tak tahu akan kemana setelah ini. Haruskah aku kembali pada Arman? Atau pergi untuk selamanya, membesarkan anak ini sendiri? Saat itu, pintu kamar diketuk pelan, aku menoleh. Mas, dia masuk perlahan, lalu duduk di lantai di hadapanku. Tatapannya sendu. Maaf, katanya, dengan suara yang akhirnya luluh. Aku suami yang gagal, aku ninggalin kamu sendirian. Aku percaya orang lain, tapi nggak percaya kamu. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang sudah lama ku tekan. Kenapa sekarang baru sadar? Tanyaku lirih. Karena aku bodoh. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Kalau kamu mau, ayo kita mulai dari awal. Aku menatapnya lama. Ingin memeluknya, tapi juga ingin marah. Di hatiku, masih ada luka. Tapi juga, masih ada cinta. Dan tepat saat itu,
Perutku terasa mengencang kuat. Napasku tercekat. Mas, perutku sakit banget. Arman langsung panik. Rina, kamu mau lahiran? Aku mengangguk lemah. Cepat, tolong bawa aku ke rumah sakit. Rasa sakit itu datang tiba-tiba, tajam, seperti gelombang yang menggulung tubuhku. Aku memegang perut, mencoba bernapas dalam-dalam. Arman sigap membantuku berdiri, segera membawaku keluar dari kamar Nadia menuju mobil. Di dalam mobil, hatiku campur aduk. Rasa sakit yang menusuk tubuh, ditambah kecemasan akan masa depan yang tak pasti. Namun, satu hal yang paling kuat adalah keinginan untuk melahirkan dengan tenang, demi anak kami. Sesampainya di rumah sakit, Arman bergegas mengurus pendaftaran. Aku dibawa ke ruang persalinan. Dokter yang menanganiku bukan lain adalah Davin, mantan tunanganku yang kini jadi teman baik. Tatapannya hangat dan penuh perhatian, berbeda jauh dengan apa yang kubayangkan saat dulu kami putus. Ia membantu aku melewati setiap kontraksi dengan sabar. Rina, kamu kuat. Tenang, kita akan jalani ini bersama, katanya lembut. Aku tersenyum kecil, merasa sedikit tenang. Sementara itu, Arman menunggu di ruang tunggu. Pikirannya masih bercabang antara cemburu dan rasa bersalah. Ia tahu, Davin selama ini menjadi penyelamat kami saat ia sendiri tak ada. Tak lama kemudian, Bu Retno tiba-tiba muncul di rumah sakit, diiringi beberapa kerabat. Melihat wajahnya, darahku mendidih. Apa ibu berani masuk ke sini? Tanyaku dengan suara serak, penuh amarah. Bu Retno hanya tersenyum sinis. Aku di sini bukan untuk kamu, tapi untuk cucuku. Dia butuh nenek, bukan ibunya yang meninggalkan rumah tanpa izin. Aku berdiri tegak, berjuang menahan air mata. Aku nggak meninggalkan siapa-siapa. Aku cuma melindungi diri dan anakku dari perlakuan ibu yang kejam. Arman keluar dari ruang tunggu. Wajahnya tegang. Ibu, tolong hormati Rina. Ini bukan waktu untuk perselisihan. Suasana jadi tegang. Beberapa kerabat ikut menenangkan, sementara dokter mengingatkan untuk fokus pada proses kelahiran. Dalam keadaan penuh tekanan itu, akhirnya aku melahirkan bayi perempuan yang sehat. Tangisnya menggema di seluruh ruang persalinan, seolah membawa harapan baru. Setelah bayi dibersihkan dan dibawa ke aku, Arman menatap kami berdua dengan mata berkaca-kaca. Rina, aku minta maaf. Aku janji akan selalu melindungi kalian. Kita akan jalani ini bersama, tanpa ada yang memisahkan. Aku menggenggam tangan Arman erat, merasakan kehangatan dan ketulusan yang selama ini kuharapkan. Namun, di balik senyum itu, aku tahu perjuangan belum selesai. Bu Retno masih ada, dengan niat dan rencananya sendiri. Tapi malam ini, aku ingin menikmati kemenangan kecil ini. Aku telah bertahan, aku telah melahirkan, dan aku masih punya cinta yang bisa memperkuatku. Udara pagi di rumah sakit terasa hangat, berbeda dengan dinginnya malam yang baru saja kulewati. Di samping tempat tidur, bayi kecilku tertidur lelap dengan wajah polos dan tenang. Mataku pun tak sanggup lepas memandangnya. Arman duduk di kursi, dekat, tangannya menggenggam erat tanganku. Ada senyum lembut yang tak bisa kubohongi. Senyum dari pria yang mulai belajar jadi suami dan ayah sesungguhnya. Rina, bisiknya. Aku sadar selama ini aku terlalu percaya orang lain, tapi aku berjanji mulai sekarang aku akan lebih mempercayaimu dan melindungimu. Hatiku terenyuh. Tapi rasa takut akan ibu mertuaku yang masih terus mengintai tetap mengganjal. Setelah beberapa hari di rumah sakit, kami pulang ke rumah kami sendiri. Suasana baru, udara baru, harapan baru. Namun Bu Retno tak tinggal diam. Beberapa kali ia datang dengan alasan ingin menjenguk cucunya, tapi sikapnya dingin dan penuh kepentingan. Ia mulai mengatur-ngatur, menyebarkan gosip bahwa Rina bukan istri yang baik, dan bahwa Arman harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarga. Aku mendengar semua itu dari Nadia yang setia mendukungku. Rin, kamu harus kuat. Jangan biarkan ibu mertua menguasai hidupmu dan anakmu. Aku tahu aku harus bertindak. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk bayi ini dan suamiku. Suatu sore, aku mengajak Arman bicara serius. Mas, aku nggak mau
Kita terus-terusan terjebak drama, Ibu. Kita harus buat batasan yang jelas. Arman mengangguk. Aku setuju. Aku nggak mau kehilangan kamu dan anak kita karena ulah Ibu. Dengan keberanian yang baru, kami memutuskan untuk mengundang Bu Retno datang ke rumah. Tapi kali ini dengan aturan yang jelas. Pertemuan itu berlangsung tegang. Aku dan Arman berdiri di depan Bu Retno, menatapnya serius. Kami hargai Ibu sebagai nenek, kataku pelan. Tapi kami juga minta agar Ibu menghormati keputusan kami sebagai orang tua. Kalau Ibu ingin bertemu cucu, harus dengan sikap yang baik, bukan dengan menyebar fitnah dan menimbulkan keributan. Arman menambahkan, kami ingin keluarga yang damai. Tapi, kalau Ibu terus mengganggu, kami tak segan mengambil langkah tegas demi keamanan kami semua. Bu Retno terdiam lama. Aku tahu ia terluka karena kehilangan kontrol. Tapi ini saatnya aku berdiri tegak. Hari-hari berikutnya, suasana mulai berubah. Bu Retno memang masih sering datang, tapi lebih berhati-hati dan tak lagi berusaha mengadu domba. Arman dan aku mulai membangun rutinitas keluarga kecil kami, belajar menjadi orang tua sekaligus pasangan yang solid. Namun, meski banyak yang sudah berubah, aku sadar ini baru awal dari perjalanan panjang. Aku masih harus berjuang agar anakku tumbuh dalam cinta, bukan dalam bayang-bayang konflik. Tapi aku percaya, selama kami bersama, kami bisa melewati semua. Malam itu aku duduk termenung di beranda rumah, sambil memandangi bintang yang berkelip redup di langit. Bayi kecilku tertidur pulas di dalam kamar, dan suara lembut Arman terdengar dari ruang tamu, sedang menyiapkan susu untuknya. Rasanya seperti mimpi. Dari perjuangan yang berat, pertengkaran, air mata, sampai akhirnya kami bisa duduk di sini, berdua, membangun masa depan. Aku teringat semua luka yang pernah kurasakan, semua pengkhianatan dan kebohongan yang membuat hatiku retak. Tapi juga, aku teringat bagaimana Arman mulai berubah, bagaimana ia berusaha memperbaiki segalanya. Kalau dulu aku pernah ragu, kini aku tahu, pilihan ada di tangan aku sendiri. Suatu sore, aku bertemu dengan seorang wanita yang menjadi sahabatku selama masa-masa sulit. Dia bilang, Rin, kamu harus pilih. Apakah kamu mau terus terjebak dalam masa lalu atau melangkah maju dengan kepala tegak? Aku tersenyum. Aku mau maju. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk anakku. Keesokan harinya, aku dan Arman duduk bersama di ruang tamu. Aku memegang tangannya erat. Mas, aku sudah berpikir panjang. Aku siap memaafkan dan memulai lembaran baru. Tapi dengan satu syarat, kita harus saling jujur dan terbuka. Dan yang paling penting, kita harus melindungi keluarga kecil kita dari semua yang ingin merusaknya. Arman mengangguk penuh semangat. Aku janji, Rin, kita akan jadi tim yang kuat. Hari-hari berikutnya kami menjalani hidup dengan lebih baik. Konflik dengan ibu mertua mulai mereda, meski kadang masih ada ketegangan kecil. Tapi kami sudah belajar untuk menghadapi semuanya bersama. Aku mulai lebih banyak menulis, berbagi cerita tentang perjuangan dan harapan, menginspirasi wanita lain agar tidak takut memilih jalan mereka sendiri. Di tengah semua itu, aku sadar satu, hal paling penting, kebahagiaan dan harga diri tak bisa diukur dari siapa yang bersama kita, tapi dari keberanian untuk tetap berdiri meski dihantam badai. Sore itu, aku duduk di beranda, menggendong bayi perempuan kecilku. Arman duduk di sampingku, menyandarkan kepala di bahuku. Kita berhasil, ya Rin, bisiknya. Aku tersenyum sambil menatap bayi kami. Iya, kita berhasil. Ini baru awal, masa depan kita cerah. Dan di bawah langit yang sama, aku tahu aku telah memilih dengan benar. Memilih cinta, memaafkan, dan melangkah maju.